pujian ciptaan Pendeta Ishak Arif. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Salam, Bapak Ibu Saudara, kekasih, akan saya bawakan satu renungan singkat yang saya beri judulnya Berpegang pada Janji. Teksnya saya ambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 37. Bunyinya seperti ini. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini paralel dengan kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara kasih, ini bagian dari khotbah di bukit, ya. Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikuti Dia tentang kesetiaan dan kepatuhan pada janji. Menepati janji adalah kejujuran, sederhana, dan tidak perlu sampai bersumpah ini itu. Yakobus pasal 5 ayat 12 juga mengatakanlah itu, demi apapun jangan pernah bersumpah.
Nah, misalnya saudara dalam pelantikan jabatan atau ketika kita bersaksi di pengadilan, orang Kristen itu tidak bersumpah tetapi berjanji. Yesus melarang bersumpah palsu atau berbelat-belit. Jangan ngarang. Gitu. Berbelat-belit berarti itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, ada orang misalnya dalam satu perhelatan berjanji kepada orang banyak, ya, akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Orang yang berjanji itu misalnya karena ingin meraih suatu jabatan tertentu, ya, dan untuk itu perlu suara. Nah, dia ingin meraih simpati gitu dari orang banyak. Nah, tetapi kemudian setelah orang itu berada pada posisi yang dia inginkan, dia lupa janjinya. Tidak pernah mewujudkan janji itu. Orang yang tadinya tertawan, ya, hatinya memilih gitu, kemudian mengeluh-elukannya, ternyata harapannya sia-sia. Harapannya hanya berakhir di harapan, tidak akan pernah terwujud. Karena memang dari awal niatnya adalah hanya sekadar berjanji, bukan untuk mewujudkannya. Nah, orang yang tulus atau orang yang benar tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak akan merubah pendiriannya apapun risiko yang harus dihadapinya. Bahkan kalau misalnya itu ada risiko terhadap nyawanya, dia akan wujudkan janjinya. Nah, saudara, dalam hukum positif misalnya, ya, juga mengatur tentang janji atau kesepakatan. Dikatakan istilahnya adalah pacta sunt servanda. Maksudnya orang yang melakukan kesepakatan atau yang berjanji itu, yang menandatanganinya itu undang-undang buat mereka. Jika mereka melanggar kesepakatan atau poin-poin yang ada di dalam perjanjian itu, ada risikonya. Sebut one prestasi, ya. Apa? Digugat atau dituntut. Itu risikonya. Itu hukum dunia. Nah, ini kita bicara tentang apa tadi, hukum Tuhan, ya. Nah, menepati janji meskipun mungkin, ya, tidak memenuhi seluruh apa yang kita janjikan. Misalnya kita berjanji 10, yang terwujud adalah 6, 7 gitu. Ya nggak apa-apa. Niat kita untuk mewujudkan janji itu sudah kita lakukan gitu. Meskipun tidak seutuhnya gitu, ya. Nah, 7 dari 10 kita sudah mewujudkannya, dan keadaan tidak mengizinkan kita, memungkinkan kita untuk mewujudkan yang 10 itu. Orang lain pasti paham kok. Ya. Tuhan menghargai kesetiaan dan kepatuhan kita pada janji yang kita sudah ucapkan atau lontarkan dari mulut kita. Tuhan pasti memberikan upah buat kita. Yaitu apa? Berkat yang telah disediakannya. Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Janji Tuhan pasti diwujudkan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan menghargai kesetiaan kita, ya. Tuhan memberikan kepada kita berkat manakala kita setia. Setia mengiring Dia, mengiring Tuhan. Nah, sebaliknya Tuhan pasti mewujudkan apa yang dijanjikannya, yaitu damai sejahtera, gitu, ya. Berkat yang melimpah. Tetapi kalau kita berbicara berkat, tidak terbatas pada materi, ya, natura gitu. Tetapi adalah damai sejahtera, itu yang utama.
Itu Tuhan janjikan buat kita. Berjanji adalah menunjukkan kesetiaan kita pada diri kita dan juga kepada orang lain. Kalau kita setia pada diri kita, kita akan setia juga pada orang lain. Atau setia pada janji yang sudah kita ucapkan itu, saudara. Jadi, mari berjanji untuk menepati, bukan untuk mengingkarinya. Demikian renungan singkat ini, saudaraku, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Salam.